Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Oke, saat ini kita masih membahas tentang mengenai Law of Attraction. Memahami Law of Attraction secara psikologi. Pada era psikologi modern, konsep hukum tarik-menarik atau Law of Attraction telah menjadi semakin menarik perhatian sebagai bagian dari pembicaraan mengenai kesehatan mental dan keberhasilan pribadi. Meskipun secara tradisional dikaitkan dengan pandangan spiritual atau metafisika, banyak penelitian psikologi telah mulai menggali dasar-dasar ilmiah di balik fenomena ini. Dalam video ini kita akan membahas penjelasan Law of Attraction dari perspektif psikologi, mengungkap bagaimana keyakinan, sikap mental, dan tindak nyata dapat saling berinteraksi untuk membentuk realitas individu. Mari kita telaah lebih dalam tentang bagaimana prinsip ini dapat mempengaruhi pola pikir dan perilaku kita dalam mencapai tujuan dan kebahagiaan pribadi. Law of Attraction dalam teori psikologi. Akhir-akhir ini banyak yang tertarik dengan konsep mewujudkan apa yang diinginkan dengan memanfaatkan metode Law of Attraction atau hukum tarik-menarik. Secara mendasar, Law of Attraction ini menilai bahwa individu dapat menarik ke dalam hidupnya apapun yang menjadi fokus perhatiannya sepenuhnya. Ini juga menyatakan bahwa pikiran positif menarik hal-hal positif kepada diri sendiri dan pikiran negatif menarik hal-hal negatif pula. Mungkin ini terdengar seperti sihir, padahal sebagian besar efektivitasnya dapat dijelaskan oleh beberapa prinsip dasar dari teori psikologi. Salah satunya teori psikologi miliki Gestalt yang berasal dari awal abad ke-20 dan secara kokoh didasarkan pada ilmu tentang cara kerja otak manusia seiring dengan Law of Attraction. Psikologi Gestalt mempelajari prinsip-prinsip di balik persepsi manusia. Ini mengembangkan teori tentang hukum yang mengatur bagaimana otak manusia memandang potongan data yang terpisah sebagai keseluruhan yang bermakna. Contohnya adalah saat mendengarkan musik, kamu mendengar dan merespon sebuah melodi secara keseluruhan, bukan hanya sebagai rangkaian not individual. Beberapa dari kamu mungkin akrab dengan tesis dasar psikologi Gestalt, yakni keseluruhan lebih besar atau berbeda dari jumlah bagian-bagiannya. Sedangkan salah satu cara untuk memikirkan Law of Attraction dari sudut pandang konsep persepsi psikologi Gestalt adalah tentang pembentukan figur atau dasar. Pada suatu saat ada lebih banyak kemungkinan data yang harus diproses daripada yang dapat diproses oleh otak dan indera kamu. Otak kamu memprioritaskan informasi tertentu dan mengabaikan informasi lain agar kamu tidak dibanjiri terlalu banyak informasi. Yang kami prioritaskan adalah sosok yang cerah, berkilau, menarik, dan menonjol. Hal-hal lain diturunkan ke latar belakang yang sekarang tidak terlihat. Apa yang diprioritaskan manusia? Sederhananya, manusia memprioritaskan apa yang menarik minatnya saat ini. Ini biasanya masuk ke dalam 3 kategori dasar, yakni pertama, apa yang diinginkan, kedua yaitu apa yang ditakuti, dan yang ketiga adalah kebutuhan biologis yang mendesak saat ini. Adanya Law of Attraction ini mendorong individu untuk memvisualisasikan dan memperhatikan apa yang sebenarnya mereka inginkan. Begitu kamu mulai melakukan hal ini, apa yang ingin kamu tarik dan segala sesuatu yang terkait dengannya menjadi bagian dari kategori pertama, yakni apa yang kamu inginkan. Sekarang, kamu tiba-tiba menyadari hal-hal yang mungkin kamu abaikan sebelumnya. Jika kamu menindaklanjutinya dengan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengejar objek yang kamu inginkan, kamu meningkatkan peluang untuk mendapatkannya. Kamu dapat menganggap ini sebagai sebuah proses, yakni dengan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, identifikasi apa yang kamu inginkan. Yang kedua, perhatikan data yang berhubungan dengan pencapaian apa yang kamu inginkan. Yang ketiga, ambil tindakan yang tepat untuk mendapatkannya. Lalu, apakah kamu benar-benar bisa menarik apa yang kamu inginkan? Secara mendasar, kemungkinan besarnya adalah kamu tengah mengubah prioritas kamu, sehingga kamu semakin memperhatikan hal-hal yang mungkin kamu abaikan sebelumnya. Sebagian besar metode yang terkait dengan Law of Attraction dan perwujudannya dimaksudkan untuk membuat objek keinginan kamu menjadi sosok yang mantap.
yakni dengan memvisualisasikan apa yang kamu inginkan dengan sangat detail setiap harinya. Lalu, bayangkan kamu sudah mendapatkan apa yang kamu inginkan. Buat juga papan visi tempat Anda melampirkan gambar dan objek yang berhubungan dengan apa yang ingin kamu tarik. Siapkan latar benda-benda yang berhubungan dengan apa yang kamu inginkan. Seperti yang kamu lihat, kamu telah meningkatkan kemungkinan bahwa kamu akan melihat peluang untuk mendapatkan apa yang kamu visualisasikan karena telah memprioritaskannya secara signifikan. Bagaimana cara menerapkan Law of Attraction untuk mencapai tujuan? Cara kerja Law of Attraction dapat berbeda-beda, tergantung pada siapa kamu berbicara. Meskipun demikian, dalam menerapkan Law of Attraction ini memiliki beberapa perilaku yang mendasar, yakni pola pikir dan tindakan. Seseorang dapat menciptakan daya tarik antara dirinya dan apa yang diinginkan dalam hidup ketika individu tersebut fokus dengan penuh perhatian. Setiap orang dapat menerapkan Law of Attraction untuk memenuhi tujuan hidup, termasuk mencari kelimpahan finansial atau ingin meningkatkan hubungan. Dalam hal ini, individu perlu menciptakan daya tarik metaforis melalui pertumbuhan dan tindakan, bukan angan-angan semata. Kamu harus mengarahkan seluruh diri kamu dalam segala hal yang kamu lakukan, baik secara profesional maupun pribadi. Kebugaran mental menuntut kamu untuk menetapkan tujuan, menciptakan rutinitas, dan melakukan perjalanan penemuan jati diri. Disitulah pola pikir berkembang berperan. Pandangan kamu terhadap dunia membentuk banyak aspek kehidupan kamu. Secara aktif mencari sisi positif dari suatu masalah membantu kamu menumbuhkan harga diri dan kepercayaan diri untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Kamu dapat membuang sifat-sifat beracun dan keyakinan yang membatasi untuk menjadi berani dan terbuka terhadap peluang baru. Dengan demikian, kamu dapat telah berhasil menerapkan Law of Attraction untuk mencapai tujuan kamu. Lebih lanjut lagi, saya akan menjelaskan bagaimana teknis atau cara menerapkan Law of Attraction agar dapat mewujudkan tujuan kamu. Ini dia cara mewujudkan tujuan dengan Law of Attraction. Law of Attraction dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk merencanakan tujuan, memutuskan perhatian pada tujuan tersebut, dan mengambil tindakan untuk mewujudkannya. Ketika kamu telah memiliki pemahaman yang baik tentang Law of Attraction dan bagaimana hukum ini dapat membantu kamu menuju kesuksesan, kamu dapat menerapkan hal ini pada tujuan dan keyakinan pribadi. Seperti ketika kamu menginginkan lebih banyak uang, kamu bisa mulai memvisualisasikan diri kamu memiliki uang tersebut, atau saat kamu menginginkan pekerjaan baru. Visualisasikan diri kamu tengah bekerja di pekerjaan baru yang kamu idamkan. Kamu dapat menerapkan Law of Attraction untuk hampir semua hal dalam kehidupan kamu. Keraguan mungkin akan muncul dan ketidakpercayaan juga, tetapi kamu harus mengabaikannya. Daripada membiarkan keraguan menguasai pikiran kamu, fokuslah pada hal-hal yang kamu inginkan dan jangan biarkan pikiran yang berlawanan menguasai pikiran kamu. Proses ini mungkin memerlukan waktu, tergantung pada besarnya keinginan, fokus, keyakinan, dan komitmen kamu untuk sukses. Untuk mewujudkannya, kamu bisa melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama, singkirkan pikiran-pikiran kamu yang membatasi. Berusahalah untuk berpikir dengan cara yang tidak terbatas. Yang kedua, tuliskan keinginan, impian, dan tujuan kamu. Yang ketiga, terlibatlah dengan hal-hal yang ingin kamu capai. Bacalah tentangnya, lihat fotonya, dan bayangkan diri kamu menikmatinya. Yang keempat, visualisasikan tujuan kamu setiap hari. Yang kelima, benar-benar yakin bahwa kamu akan mendapatkan atau mencapai apa yang kamu kejar. Yang keenam, buka mata kamu terhadap peluang. Yang ketujuh, ambil tindakan, jangan pasif menunggu tujuan kamu terwujud tanpa usaha apapun dari kamu. Yang kedelapan, bersikaplah positif, tidak peduli bagaimana keadaan kamu saat ini. Kemungkinan yang menghambat Law of Attraction kamu itu adalah ini. Menerapkan Law of Attraction untuk mewujudkan impian atau keinginan tentu bukanlah cara yang mudah. Terlepas dari upaya yang telah kamu lakukan, namun ternyata hal tersebut tidak berjalan sesuai harapan. Kamu bisa meluangkan waktu untuk merenungkan kembali tindakan kamu.
Pikirkan kembali tentang perilaku yang telah kamu lakukan dan bagaimana kamu menerapkan law of attraction dalam hidup kamu. Kemungkinan ada beberapa hal atau alasan yang bisa menghambat law of attraction tidak mencapai harapan, di antaranya yaitu: yang pertama, kamu tidak memiliki tujuan. Yang kedua, kamu tidak yakin tujuan apa yang ingin kamu capai. Yang ketiga, kamu merasa tidak termotivasi dan tidak mampu bekerja keras. Yang keempat, harga diri dan kepercayaan diri kamu rendah. Yang kelima, kamu mengalami banyak kelelahan mental dan stres, sehingga kamu kekurangan energi yang diperlukan. Berpikir positif namun masih menunda-nunda tentu tidak akan membawa perubahan pada hidup kamu. Namun demikian, kamu kini telah mengetahui bahwa sudut pandang optimis dapat menginspirasi dan mendorong kamu untuk bekerja lebih keras dalam mencapai tujuan. Sikap yang benar adalah satu hal, tetapi perilaku, disiplin, dan tujuan yang jelas akan memberikan imbalan berupa peluang dan perubahan. Begitu juga dengan sedikit keberuntungan atau kebetulan. Pada akhirnya, ketekunan akan membuat kamu terus maju ketika tidak ada hal lain yang berjalan sesuai keinginan. Seperti banyak aspek lain dalam hidup kamu, impian kamu hanya akan terwujud jika kamu mewujudkannya. Memiliki pandangan hidup yang positif adalah satu hal, tetapi hal itu hanya akan memperlancar jalannya, bukan itu yang membawa kamu ke berbagai tempat. Dan bukan itu yang dimaksud dengan hukum tarik-menarik. Mewujudkan keinginan kamu adalah tentang kombinasi tindakan, perencanaan, dan pemikiran positif. Upaya berkelanjutan yang kamu lakukan sekarang akan bermanfaat bagi kamu di masa depan. Mulailah mengambil langkah pertama hari ini untuk mewujudkan tujuan kamu di suatu hari. Kamu akan melihat sendiri apa yang menarik dari perilaku positif dan penuh tindakan kamu. Oke, sekian dulu pembahasan untuk hari ini. Jika kalian suka, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Masih ada saya, Siti Nurdianti, sahabat baik kamu. Tetaplah semangat, teruslah berbagi, dan saling menyayangi. Bye-bye.